Jenius mendadak bersama The Prompts. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Baik, kembali bersama The Prompts. Kali ini akan mendampingi adik-adik untuk belajar matematika kelas 7 SMP semester genap pada materi aritmatika sosial. Dan kali ini kita sampai di part 3 ya adik-adik ya. Telah kita lewati kemarin, part 1 adalah tentang untung dan rugi. Kemudian part 2 tentang bunga tunggal dan angsuran. Dan kita sampai di part 3 yaitu tentang diskon, pajak, bruto, neto, dan tara. Tentu saja istilah-istilah ini sangat akrab di dunia kita ya. Sangat akrab, akan banyak kita jumpai dalam kehidupan. Maka wajib hukumnya bagi adik-adik untuk sangat-sangat paham supaya punya ilmu, bisa sebagai pelaku ya, pelaku bisnis maksudnya, dan setidaknya tidak mudah dibohongi ya ketika berhitung tentang hal ini gitu ya. Oke, maka ikuti baik-baik. 1. Kita akan bicara tentang diskon. Ya, diskon itu tidak lain adalah potongan harga. Ini jelas marak ya, setiap hari kita dengar ini. Misal harga pembelian suatu barang sebesar M. Oke. Ini harga awal deh ya. Dengan diskon P persen. Besarnya diskon adalah P persen. Maka besarnya diskon itu adalah D sama dengan apa? Gitu ya. Kira-kira sama dengan apa, Dik? Jadi harganya M di diskon P persen. Ya udah mudah saja. Berarti P persen itu kita kalikan dengan harganya yaitu M. Ini kalau kita sekedar mencari besarnya diskon. Ya, gitu. Sehingga harga barang setelah didiskon namanya MD. M itu harga barang, D itu sudah kena diskon ya. Itu bagaimana? Berarti adalah harga barang mula-mula dikurangi dengan diskonnya. Sehingga dengan didiskon itu adik-adik, maka harga barang itu akan semakin berkurang. Wajar ya, ya, sangat wajar. Maka konsep dasar tentang diskon adalah yang ada dalam kotak hijau ini ya. Ingat baik-baik. Oke. Nah, sekarang adik, bagaimana jika yang ada adalah pajak? Sering ya kita menulis sesuatu kena pajak. Ya, PPN ya, pajak pertambahan nilai, utamanya gitu. Misal harga sebuah barang sebesar M dengan pajak sebesar P persen. Ya, selalu variabel-variabel kita adalah M harga awal dan P. Ini persentase dari pajak itu. Maka besarnya dari pajak ya serupa adik ya. Apa? P persen ya. Begitu kita kalikan dengan harga tadi. Gitu ya. Saya kira wajar sekali seperti ini. Dan adik perlu tahu harga setelah kena pajak bagaimana? Ya tentu harga mula-mula. Nah ini ditambah dengan pajaknya. Ini bedanya. Kalau diskon tadi untuk mengurangi ya sehingga lebih murah, tapi kalau pajak ya dijumlahkan sehingga menjadi lebih mahal. Ya, bedanya seperti itu. Nah, nanti dalam dunia nyata ada harga diskon setelah pajak, ada juga diskon ya sebelum pajak. Nah, itu berarti diskonnya mengurangi, pajaknya menjumlah, gitu ya. Itu yang adik harus tahu. Oke, kemudian yang ketiga adik-adik tentang istilah bruto, neto, dan tara. Nah ini yang adik mulai harus mengenal karena kita membeli sesuatu dalam kemasan, kadang di situ tertulis brutonya sekian, kadang tertulis netonya sekian. Apa maksudnya? Kemudian tara itu apa? Ya, ini akan kita kupas tuntas adik-adik. Yang pertama bruto. Bruto ya ini didefinisikan sebagai berat kotor. Adalah berat barang beserta kemasannya. Kotor artinya adalah barang dan kemasannya masih ikut ditimbang. Ya, maka dikatakan kotor. Belum berat bersih. Sedangkan neto, kalau neto ya, itu adalah berat bersih. Betul-betul barang yang dijual. Kalau pupuk ya betul-betul berat pupuknya. Kalau gandum ya betul-betul berat gandumnya. Begitu pula beras dan lain-lain. Kemasannya nggak ikut gitu ya. Maka di sini apa? Tanpa kemasan, berat barang tanpa kemasan. Maka dari situ muncullah yang namanya tara adik-adik.
Berarti ada apa? Sebuah penyusutan. Bagaimana itu? Yaitu berat kemasan suatu barang ya. Yang bikin berat kotor artinya bukan berat bersih kan, karena memang ada kemasannya di situ ya. Oke, sehingga dari definisi-definisi ini sangat wajar jika kita muncul beberapa persamaan atau perumusan bahwa bruto berat kotor berarti adalah berat bersih ditambah penyusutan. Wajar ini ya. Oke, sedangkan kalau kita neto ya, berat bersih berarti gimana? Berarti neto adalah bruto dikurangi tara. Betul gini adik ya. Sementara itu kalau tara gimana? Jadi kalau tara adalah bruto dikurangi neto ya. Gitu ya adik ya. Nah, tiga persamaan ini sebenarnya berangkat dari persamaan awal deh, yang paling atas. Ini kan cuma akibat saja. Betul ya, paham ya dek ya. Oke. Nah, ini mengerti dulu. Nah, kadang bahkan sering neto maupun tara itu dinyatakan dalam persen. Gitu adik-adik. Nah, maka konsep persen kembali kepake. Persen dari neto itu ya neto dibagi bruto. Jadi pembandingnya itu terhadap bruto, terhadap berat kotor ini ya. Ya gitu. Sehingga persen neto adalah neto dibagi bruto kali 100%. Kira-kira kalau persen tara gimana? Ya menyesuaikan. Berarti adalah tara dibagi dengan bruto, lalu kita kalikan 100%. Gitu ya. Oke. Sangat bisa difahami saya kira ya. Konsep persen itu hanya kita bandingkan terhadap kondisi awal ya. Kemudian kita kalikan 100% supaya memang bentuknya dalam persen. Nah, adik mungkin bertanya-tanya, mengapa persen itu kali 100%? Kalau kali 100% apa tidak mengubah nilai? Ya saya jawab deh, tidak mengubah nilai. Karena sebenarnya 100% itu berapa? 100% itu adalah 100 per 100. Nilainya 1. Jadi kalau suatu bilangan dikalikan 1, nah itu kan tidak berubah nilai. Maka kali 100% itu artinya dikali 1. Jadi sama sekali tidak mengubah nilai, hanya yang tadinya desimal kemudian dengan dikalikan 100% itu akan menjadi dalam persen. Bisa difahami adik ya. Oke, mungkin dalam hati kecil sering ada adik bertanya-tanya begitu tapi nggak berani bertanya beneran ya, sehingga bingung-bingung gimana gitu. Oke, setelah konsep dasarnya kita berikan ya, sekarang adik-adik mari kita perhatikan bagaimana latihan soalnya. Ada 3 nomor ya, seperti biasa. Kita mulai 1, perhatikan. Radit membeli radio dengan diskon 15%. Baik ya, adik-adik. Ya, mari kita tulis ya bahwa diskonnya berarti apa? Diskonnya 15% itu dalam hal ini apa? P-nya ya Dek ya, P-nya, P kecil ini. P kecil adalah 15%. Harga radio semula sebesar 140.000, berarti itu M. Oke, 140.000. Jika Radit membayar dengan uang 150.000, dia membayarnya ini. Oke, jadi ada sedikit divariasi, tidak masalah ya. Maka ia akan menerima kembalian berapa? Ya pastinya kita harus tahu dulu harga yang harus dibayar, gitu ya. Nah, baik, mari kita hitung. Pertama, kita hitung dulu diskonnya. Tadi rumusnya apa? P persen itu dikalikan dengan M, gitu ya. Sehingga dia adalah 15%. Oke, kita kalikan dengan 140.000. Oke, adik-adik ingat, persen tadi apa? Per 100, ini dicoret, ini 2 nolnya dicoret, kan per 100, ya. Maka yang ada adalah tinggal 15 kali 1.400. Kali ini ya, 15 kali 1.400. Ya, 14 kali setengah kan 21 ini ya. Berarti 21.000. Inilah diskonnya. Oke. Ternyata diskonnya itu. Maka kita bisa hitung harga setelah diskon. Mula-mula 140.000. Ya, ditambah apa dikurangi? Namanya diskon ya dikurangi ya, 21.000. Oke, 140 dikurangi 21 berapa adik? Dia adalah 119.000.
rupiah. Inilah harga setelah didiskon. Sementara ini uang kembaliannya berapa? Dia bayar dengan 150.000 ya. Maka kita bisa hitung uang kembalian ya. Kembaliannya adalah bayarnya dia berapa? 150.000 dikurangi kewajiban bayarnya berapa, Dek? 119.000. Gampang ya? 150 dikurangi 119. Tentu berapa, Dek? Oke, 31.000 rupiah. Gitu ya. Oke, jawabannya adalah B. Nah, gitu. Adik kalau nanti berprofesi sebagai kasir ya, ini harus sangat paham tentang ini. Meskipun di mesin kasir itu ini sudah berupa aplikasi ya, namun kalau dalam menginput adik tidak mengerti, ini bisa salah memasukkan, salah program ya. Programnya benar tapi salah input sehingga menjadi salah semuanya. Maka konsep dasar tentang ini menjadi sangat penting. Oke ya. Nomor 2. Pak Tony membeli TV seharga 2.800.000. Apa itu? Ya M-nya 2.800.000. Begitu adik-adik ya. Kemudian adik, dikenakan pajak pertambahan nilai. Nah ini pajak pertambahan nilai itu namanya PPN ya. 10% berarti P kecil 10%. Uang yang harus dibayarkan Pak Tony berapa? Artinya apa? Harga setelah kena pajak MP, gitu ya. Oke, baiklah adik-adik. Berarti di sini apa? Pertama kita hitung dulu berapa pajak yang harus dibayar. Tadi gimana? P% itu kali harga, ya. Adik-adik, dalam hal ini berapa, Dik? 10% kali 2.800.000. Ingat persen apa? Per 100 ya. Berarti begini, per 100 nolnya 2 hilang. Nah, inilah pajak yang harus dibayar. Berarti 10 kali 28.000. Berapa, Dik? Dia adalah 280.000 ya. Ini pajaknya. Nah, harga setelah pajak MP, ingat ya, berarti M, ya tambah apa kurangi? Ditambah dengan P. Kalau diskon dikurangi, kalau pajak ditambah. Ingat itu ya adik-adik ya. Sehingga dia adalah sama dengan M-nya 2.800.000. Kemudian adik tambahkan dengan berapa? 280.000 ya. Ketemulah harga setelah pajak. Oke. Berapa adik? Ini kita jumlah. Ya, 2.800.000 ditambah 280.000 berarti 3.080.000. Betul gini adik ya? Oke, 3.080.000. Mana jawabnya? Jawabannya adalah A. Wow, asik banget ya. Gitu. Nah, baiklah. Sampai ke nomor 3 ya. Kalau ini lebih menantang adik. Perhatian. Hubungan yang benar adalah yang mana? Sementara ada nomor, bruto, neto, dan tara. Oke, ya kita harus cek satu persatu adik. Kita akan cek ya untuk nomor 1, I1. Gitu. Oke, nah kita ngeceknya apa? Prosentase tara yang kita cari ya, prosentase taranya. Nah, ingat tadi caranya gimana? Tara itu apa? Bruto kurangi neto ya. Berarti ini bruto kurangi neto. Kemudian persen tadi dibagi dengan brutonya. Nanti kali berapa? 100%. Dengan rumus dasar ini ya, persentara. Jadi yang ingin kita tunjukkan adalah kolom tentang tara ini benar apa salah. Kalau benar berarti jawaban benar, kalau salah berarti salah. Kita lanjutkan adik. Brutonya berapa? Brutonya adalah 100, netonya 95 dibagi brutonya 100 lalu kali 100%. Itu adik, oke? Nah perhatian, 90 kurangi 95, 5 per 100 kali 100%-nya 1 ya. Berarti sama aja ini adalah 5%. Bagaimana? Nomor 1 betul?
Ternyata 1 benar. Ya. Dengan cara sama kita tunjukkan I2 bagaimana. Kita hitung persentaranya. Langsung angka ya Dek ya. Bruto 100 kurangi neto 90 dibagi bruto 100 kalikan 100%. Oke. Jadi jawabannya adalah ini 10 ya. Oke, ternyata betul 10%. Oke, bagaimana I2? Ternyata 10%. Benar lagi adik-adik ya. Sekarang I3. Kita tunjukkan yang I3. Kita hitung persentaranya, apakah betul 5%? Bruto 50 kurangi neto 45 dibagi dengan brutonya adalah 50 lalu kali 100%. Kalau dilihat di sini Dek ya, di sini adalah 5/50. 5/50 itu kalau semua kali 2 kan 10/100. Berarti dia adalah 10% Dek. Gitu. Sementara ini berapa? 5%. Ya salah. Gitu ya. Dan terakhir I4 juga harus kita lihat prosentase taranya seperti apa. Perhatian, brutonya 50 dikurangi dengan netonya 40 dibagi brutonya adalah 50 dikalikan 100%. Oke adik, ini jadi 10/50 1/5 0,2 kali 100. Ya, dia adalah 20%. Oke. Bagaimana ini? Ternyata tertulis 10. Salah ini ya. Maka jawaban yang benar adalah I1 dan I2. Jawabannya A. Gitu ya. Selalu begitu. Meskipun soal The Pram adalah 3, tapi sudah mewakili dari keseluruhan materi ya. Sehingga insya Allah ini menjadi cukup lengkap untuk belajar. Kayak gitu, tetap setia dengan The Prams ya. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Prams.